Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 9 yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, jangan lupa ya di materi persamaan kuadrat kita nanti harus bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapi kuadrat, yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, yang tentang pemfaktoran ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pencari akar-akar persamaan kuadrat yaitu dengan melengkapi kuadrat. Oke. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sarapan jangan lupa sarapan dulu. Kalau sudah sarapan langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, dari judul saja sudah jelas ya, mencari akar-akar dengan cara melengkapi kuadrat. Nah, berarti kita harus tahu bagaimana bentuk kuadrat dari aljabar. Nah, maksudnya gimana bentuk kuadrat dari aljabar? Misal ada soal A ditambah B dikuadratkan. Nah, kira-kira pengerjaannya gimana? Ya, jangan sampai lupa ya perpangkatannya. Misalkan ada kotak kita kuadratkan, berarti artinya kotak dikali kotak. Nah, karena dalam kotaknya itu ada A ditambah B, berarti ini kita tulis saja A ditambah B dikali A ditambah B. Ya sudah, tinggal kita kerjakan. Jangan sampai lupa ya gimana cara mengerjakannya. Iya, ini tinggal A dikali A dikali B, B dikali A, B dikali B. Nah, sekarang kita kerjakan satu-satu. A dikali A berapa? Iya, A kuadrat, kemudian A dikali B, iya ditambah AB, kemudian B dikali A, iya sama ya ditambah AB juga, kemudian B dikali B, iya ditambah B kuadrat. Nah, ada yang sinis, ada yang bisa kita gabung? Ada ya, yang mana? Iya, AB ditambah AB ya. Nah, berarti jadi gimana? Iya, A kuadrat ditambah AB ditambah AB berapa? Iya, 2AB ditambah B kuadrat. Nah, berarti kita dapat ya satu sifat, satu aturan. Kalau ada A ditambah B dikuadratkan, itu hasilnya tinggal A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini jangan sampai lupa, ini yang akan kita pakai ya. Nah, contohnya gimana? Misalkan ada soal nomor 1, kalau ada X ditambah 3 dikuadratkan. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Ya sudah, tinggal kita masukkan rumus yang atas ya. Berarti A-nya berapa itu? Iya, A-nya itu X, B-nya? Iya, B-nya 3 ya, tapi positif ya. Ya sudah, tinggal kita masukkan deh ke persamaan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. A dan B-nya kita substitusi, kita ganti dengan X dan 3. Berarti jadi gimana? Iya, karena A kuadrat berarti jadi X kuadrat ditambah 2AB, berarti ditambah 2 dikali X dikali 3 ditambah B kuadrat. B-nya berapa tadi? Iya, 3 kuadrat ya. Sudah, tinggal kita kerjakan ya. X kuadrat tetap X kuadrat, kemudian 2 dikali X dikali 3 berapa? Iya, ditambah 6X, kemudian 3 kuadrat, iya ditambah 9. Nah, berarti X ditambah 3 dikuadratkan itu hasilnya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, kemudian satu lagi contoh nomor 2, misalkan ada X dikurangi 4 dikuadratkan. Nah, berarti hasilnya gimana? Ya sama ya, kita tentukan dulu A-nya berapa? Iya, A-nya masih X, kemudian B-nya, iya yang ini B-nya negatif 4 ya, jangan sampai lupa negatif 4. Kemudian kita masukkan deh ke rumus, berarti gimana? Iya, A kuadrat berarti jadi X kuadrat, kemudian ditambah 2AB, berarti iya ditambah 2 dikali X dikali negatif 4. Hati-hati negatif 4 ya, karena B-nya negatif. Kemudian iya ditambah negatif 4 kuadrat. Ya sudah, tinggal kita kerjakan, berarti X kuadrat tetap ya X kuadrat, kemudian 2 dikali X dikali negatif 4 berapa? Iya negatif 8X, kemudian negatif 4 dikuadratkan berapa? Iya ditambah 16. Jadi hasilnya X min 4 dikuadratkan itu hasilnya X kuadrat min 8X ditambah 16. Oke, bisa ya? Nah, setelah kalian paham tentang bentuk kuadrat dari aljabar, baru deh kita masuk ke mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat. Nah, kita mulai dari yang paling mudah dulu ya. Misalkan ada bentuk kuadratnya itu X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan metode pemfaktoran atau dengan melengkapi kuadrat. Nah, sekarang kita coba kerjakan dulu dengan metode pemfaktoran. Nah, ingat ini jenis keberapa? Iya, jenis kedua ya, jangan sampai lupa ya. Yang bentuknya itu A dan B-nya itu bilangan kuadrat. Nah, X kuadrat itu artinya apa? Artinya dia X dikali X, kemudian negatif 16 artinya apa? Iya, 4 dikali 4 ya. Sudah, berarti nanti
pemfaktoralnya tinggal X ditambah 4 dikali X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat ya X1-nya berapa? X1-nya negatif 4 dan X2-nya positif 4. Nah, ini jangan sampai lupa. Ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya tentang mencari akar-akar dalam pemfaktoran. Nah, sekarang coba kita bahas, kita kerjakan X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 dengan melengkapi kuadrat. Nah, gimana? Ya sudah, kalau dengan melengkapi kuadrat berarti konsepnya itu kita harus buat X kuadratnya itu sendiri. Nah, berarti biar X kuadratnya ini sendiri, nah ini kita kedua ruas kita tambah dia dengan 16. Ruas sebelah kiri kita tambah dengan 16, otomatis negatif 16-nya hilang, sisanya X kuadrat. Ruas sebelah kanan ya sudah jadi 16. Nah, kemudian gimana biar X-nya jadi sendiri? Kedua ruas kita akarkan. Ruas sebelah kiri kalau diakarkan kuadratnya hilang jadi sisanya X. Ruas sebelah kanan berarti jadi plus minus akar 16. Nah, akar 16 berapa nilainya? Berarti 4 ya. Nah, berarti kita dapat ya X-nya itu gimana? X-nya itu sama dengan plus minus 4. Nah, berarti kita dapat X1-nya itu sama dengan negatif 4. X2-nya juga sama dengan 4. Nah, berarti sama ya nilainya ya. Sama-sama negatif 4 dan 4. Baik dengan cara pemfaktoral atau melengkapi kuadrat. Nah, bentuk melengkapi kuadrat ini menjadi dasar untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke, jangan sampai lupa ya. Nah, selanjutnya baru deh kita masuk ke soal tentang mencari akar-akar dengan melengkapi kuadrat. Misalkan ada soal, tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapi kuadrat. Nah, misal nomor 1 ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Nah, ini kita sudah bahas ya kalau dengan metode pemfaktoran. Nah, sekarang kita akan bahas dengan melengkapi kuadrat. Nah, kita lihat di sini ada 4X, positif 4X. Nah, di sini 2AB setengahnya. Nah, berarti nanti kita buat jadi bentuk kuadrat tapi setengah dari 4. Setengah dari 4 berapa? Setengah dari 4 itu 2. Nah, berarti kita tulis dulu X ditambah 2 dikuadratkan. Nah, kemudian kalian harus ingat X ditambah 2 dikuadratkan nilainya berapa? Tinggal pakai rumus yang ini ya. Tinggal kita masukkan deh ke rumusnya. Berarti A-nya itu X, B-nya itu 2. Jadi tinggal kita masukkan deh, berarti X kuadrat ditambah 2X dikali 2 ditambah 2 kuadrat. Sudah, tinggal kita kerjakan deh. X kuadrat tetap X kuadrat. Kemudian 2 dikali X dikali 2 berapa? Ditambah 4X. Kemudian ditambah 2 kuadrat berapa? Ditambah 4. Nah, kemudian kalian perhatikan bentuk pertama itu X kuadrat ditambah 4X. Sedangkan bentuk yang ininya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Beda sama? Beda ya. Nah, ada positif 4-nya ini, ada ditambah 4-nya ini. Nah, biar bentuknya sama, tidak merubah bentuk, ya sudah, berarti yang ini kita kurangi saja 4. Kemudian sama dengan 0. Nah, berarti sebenarnya kita nggak ngerubah bentuk ya. Nggak ngerubah nilai, hanya ngerubah bentuk. Jadi nilai X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0 yang atas ini sama saja nilainya seperti X ditambah 2 dikuadratkan dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pakai konsep yang atas ya. Nah, berarti X ditambah 2 kuadratnya kita harus buat jadi sendiri. Berarti negatif 4-nya harus hilang. Biar hilang diapakan? Kedua ruas kita tambah deh dengan 4. Ruas sebelah kiri ditambah 4 berarti sisanya tinggal X ditambah 2 dikuadratkan. Ruas sebelah kanan ditambah 4, ya sudah kita tulis deh 4. Kemudian gimana lagi? Kedua ruas kita akarkan ya. Ruas sebelah kiri diakarkan, kuadratnya hilang, sisanya X ditambah 2. Ruas sebelah kanan diakarkan, berarti tinggal plus minus akar 4. Ya sudah, akar 4 berapa nilainya? 2 ya, berarti kita dapat lagi, berarti X ditambah 2 sama dengan plus minus 2. Nah, dapat deh sekarang kita nilai-nilainya. Nilai yang pertama berarti X ditambah 2 sama dengan 2 atau X ditambah 2 sama dengan negatif 2. Nah, kita kerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Nah, biar X-nya sendiri gimana? Kedua ruas kita kurangi deh dengan 2. Ruas sebelah kiri dikurangi 2, sisanya X. Ruas sebelah kanan dikurangi 2. 2 kurang 2, 0 ya. Berarti sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat yang pertama itu X sama dengan 0. Kemudian ruas sebelah kanan lagi, yang sebelah kanan kita kerjakan. Biar X-nya sendiri,
positif 2-nya harus hilang ya, biar hilang dia apa kan? Iya, dikurangi deh dengan 2, ruas sebelah kiri dikurangi 2, sisanya X, ruas sebelah kanan negatif 2 jadi berapa? Iya, negatif 4. Nah, berarti kita dapat di akar-akar persamaannya itu pertama X1-nya itu 0, X2-nya negatif 4. Oke, bisa ya, baik dikerjakan dengan pemfaktoran atau melengkapi kuadrat, hasilnya pasti sama. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mau membantu segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, share kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih membahas tentang mencari akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat. Linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.